Selamat pagi, Miss Tia akan mulai dengan mengingatkan tema yang kita bicarakan pada minggu lalu yaitu hakikat demokrasi. Demokrasi yang berasal dari dua kata demos dan kratein berarti bahwa pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat. Abraham Lincoln menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kita sudah berbicara bahwa negara demokrasi harus memenuhi asas atau prinsip-prinsip negara demokrasi, yaitu adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya partisipasi rakyat dalam pemerintahan, dan adanya supremasi hukum. Asas atau prinsip tersebut terlihat dalam ciri negara demokrasi, yaitu negara demokrasi memiliki lembaga perwakilan masyarakat. Lalu ada pemilihan umum yang dilakukan untuk pemilihan wakil rakyat, ada lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan, dan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan hukum atau konstitusional. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia berdasarkan demokrasi Pancasila. Berarti Indonesia dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang sesuai dengan Indonesia karena bersumber pada tata nilai sosial budaya bangsa yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat sejak dulu. Prinsip utama demokrasi Pancasila yang unik adalah musyawarah untuk mufakat. Apakah musyawarah untuk mufakat itu? Kita mengetahui bahwa musyawarah adalah pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama. Sementara mufakat adalah sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat. Sehingga dapat diartikan bahwa musyawarah untuk mufakat adalah pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak, dalam hal ini yang dimaksud adalah rakyat, sehingga tercapai kebulatan pendapat. Musyawarah untuk mufakat ini bersumber pada kepentingan rakyat tentunya, dan diambil keputusan yang bijaksana. Keputusan ini harus dikemukakan sesuai dengan hati nurani, akal sehat, dan mempertimbangkan kepentingan rakyat serta persatuan kesatuan bangsa. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab. Apakah nilai lebih demokrasi Pancasila dibandingkan dengan demokrasi yang lainnya? Dalam demokrasi Pancasila, ada penghargaan terhadap hak asasi manusia dan hak minoritas. Yang kedua, dalam demokrasi Pancasila tidak ada dominasi mayoritas, di mana pihak mayoritas mendominasi sehingga pihak minoritas terkalahkan kepentingannya. Ini tidak ada dalam demokrasi Pancasila. Contohnya adalah di suatu negara di mana penduduk aslinya yang mayoritas mungkin saja mengabaikan kepentingan penduduk pendatang yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Nah, hal ini tidak ada di dalam demokrasi Pancasila, tidak ada dominasi mayoritas. Yang ketiga, di dalam demokrasi Pancasila tidak ada tirani minoritas, di mana pihak yang sedikit jumlahnya, tapi karena terlalu kuat menjadi sewenang-wenang dan menekan pihak yang jumlahnya lebih banyak. Contohnya adalah kediktatoran. Seorang diktator meskipun suaranya tidak mencerminkan mayoritas rakyat, tapi karena kekuatannya dia menekan mayoritas rakyat. Ya, ini juga tidak ada dalam negara kita yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Yang keempat, demokrasi Pancasila mengambil keputusan yang mengutamakan kepentingan seluruh masyarakat. Bagaimanakah pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Ada dua cara. Yang pertama secara langsung, contohnya pada saat pemilihan presiden dan wakilnya, kepala daerah dan wakilnya, serta pemilihan kepala desa. Pemimpin-pemimpin ini ditentukan secara langsung oleh rakyat Indonesia yang telah memenuhi persyaratan, bukan ditentukan oleh lembaga perwakilan rakyat. Jadi di sini rakyat Indonesia memilih secara langsung para pemimpinnya. Yang kedua adalah secara tidak langsung. Contohnya, ada lembaga perwakilan rakyat yang bertugas untuk menyampaikan aspirasi dan amanat rakyat dalam pemerintahan. Namun, wakil-wakil rakyat ini dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Bagaimana peranan rakyat dalam demokrasi Pancasila? Dalam
pesta demokrasi yaitu pemilu yang merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi. Di sini rakyat juga dapat secara aktif memberikan masukan, usulan, ataupun kritikan yang sifatnya objektif kepada pemerintah dan mengawasi jalannya pemerintahan. Penyampaian suara dapat dilakukan melalui lembaga perwakilan rakyat, media massa, dan berunjuk rasa. Tapi semua hal ini harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan undang-undang. Berikut adalah asas dalam pemilu. Pemilu memiliki azas yang terkenal dengan nama Luber dan Jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Silakan kalian perhatikan masing-masing asas tersebut dimulai dari langsung hingga pada adil. Baiklah. Setelah kalian mengamati asas dalam pemilu tadi, kita tahu apakah yang melandasi pemilu yang dilaksanakan di negara kita. Kali ini, silakan kalian pikirkan apakah tanggapan kalian tentang kebebasan mengutarakan pendapat rakyat terhadap pemerintah. Apakah nilai positifnya dan hal negatif apa yang dapat terjadi dengan melaksanakan kebebasan mengutarakan pendapat tersebut. Kita akan diskusikan lagi minggu depan. Terima kasih.